Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Ahmad Saidina dengan NIM 210305091. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian formalin dan boraks pada berbagai bahan pangan. Sebelum masuk ke prosedur, saya akan menjelaskan sedikit mengenai formalin dan boraks. Formalin dan boraks merupakan bahan tambahan pangan yang dilarang oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Formalin sering digunakan sebagai bahan pengawet dan pembunuh kuman, bahkan dalam produk-produk pembersih rumah tangga. Formalin perlu digunakan secara hati-hati karena paparan bahan ini dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah kesehatan serius. Formalin merupakan zat beracun yang dapat dengan mudahnya menyebar melalui udara. Paparan jangka pendek akibat kontak fisik dengan formalin dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan. Selain itu, formalin juga bersifat karsinogenik, yaitu dapat menyebabkan kanker, terutama jika terpapar dalam jangka waktu yang panjang. Boraks adalah zat kimia yang berbahaya yang bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan bila tertelan atau terhirup. Meski begitu, boraks kerap ditambahkan ke dalam makanan oleh sebagian produsen makanan. Padahal penggunaan boraks pada makanan telah dilarang di Indonesia. Boraks umumnya digunakan untuk bahan non-pangan atau tidak merupakan bahan pangan, seperti pengawet kayu, pembuatan gelas, bahan pestisida, dan campuran pembersih lantai. Namun, ada sebagian produsen makanan yang menyalahgunakan boraks agar produk makanannya menjadi lebih kenyal dan lebih awet. Ada beberapa alasan mengapa boraks kerap digunakan sebagai bahan pengawet. Misalnya mudah diperoleh, harganya relatif murah, dan membuat tampilan makanan menjadi lebih menarik. Pada pengujian formalin, dapat menggunakan dua jenis reagensia yang berbeda. Yang pertama, yaitu dengan KMNO4. Pertama, ditimbang 10 gram sampel yang telah dihaluskan dengan blender biji. Kemudian ditambahkan 20 ml Aquades. Kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring. Lalu diambil hasil filtrat dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan 1 ml KMNO4 dan didiamkan lalu diamati perubahan warnanya. Yang kedua, bisa menggunakan Vehling A dan Vehling B. Prosedurnya adalah ditimbang 10 gram sampel yang telah dihaluskan dengan blender biji. Kemudian ditambahkan 20 ml Aquades, lalu disaring menggunakan kertas saring. Diambil 10 ml filtrat lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkanlah Vehling A dan Vehling B masing-masing 5 ml. Lalu dipanaskan di pemanas air. Kemudian diamati perubahan warna yang terjadi. Pada prosedur uji boraks, yang pertama adalah ditimbang bahan yang telah dihaluskan dengan mortar dan alu sebanyak 10 gram. Dimasukkan ke dalam cairan dan dikeringkan dengan menggunakan oven selama 1 hari dengan suhu sekitar 50-60 derajat Celcius. Lalu ditambahkan 2-3 gram sampel yang telah dikeringkan ke dalam cawan porselen yang telah diketahui bobotnya. Diabukan di dalam tanur pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian pada suhu 300 derajat Celcius selama 1 jam, dan yang terakhir pada suhu 500 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian ditambahkan 3 tetes metanol PA dan asam sulfat pekat. Lalu dibakar bahan tersebut menggunakan korek api dan dilihat perubahan warna yang terjadi. Jika api yang dinyalakan berwarna hijau, maka hal ini menunjukkan adanya boraks pada bahan yang diuji. Perlu untuk diingat bahwa masih banyak produsen makanan yang menggunakan campuran formalin dan boraks pada bahan yang dijualnya. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dan memilah dalam memilih jajanan makanan. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.